Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Munawar, Magister Komputer. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Indah Putri Suryaningsih, NIM 122011151. Saya Dimas Alisa Dewo, NIM 122000031. Nama saya Farhan Syarif Ramadan Al-Aziz dengan NIM 122011350. Kami dari kelas 124A37, jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Pemuda. Di sini kami membuat perancangan aplikasi pengelolaan sampah daur ulang berbasis web, yaitu Trashcan Smart Waste Management. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Berikut adalah rincian pembahasan yang akan dibahas, yaitu ada analisa sistem berjalan, analisa kebutuhan sistem, diagram sistem, kode program, black box testing, dan pemeliharaan sistem. Untuk analisa sistem berjalan akan dijelaskan oleh Dimas. Analisa sistem berjalan, yang pertama ada proses registrasi akun. Sebelum menggunakan aplikasi untuk pertama kali, user harus melakukan registrasi akun. User mengisi formulir registrasi pada website diantaranya nama lengkap, alamat, email, nomor telepon yang aktif, serta kata sandi. Data registrasi akun akan masuk ke dalam sistem database. Setelah registrasi berhasil, pengguna diarahkan untuk melakukan login akun yang sudah didaftarkan untuk masuk ke dalam aplikasi. Yang kedua, ada proses login akun. Setelah registrasi akun berhasil, untuk masuk ke dalam aplikasi, user harus melakukan login. User mengisi formulir login dengan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan saat registrasi. Kemudian yang ketiga, proses kelola akun. User yang sudah masuk ke dalam aplikasi dapat mengelola akunnya dengan melihat profil, mengubah profil, dan mengubah kata sandi. Dan yang keempat, proses menampilkan informasi. Saat masuk ke dalam aplikasi, user ditampilkan fitur-fitur yang tersedia. Di antaranya, fitur Trash Block, yaitu berupa halaman blog untuk melihat informasi mengenai sampah. Selanjutnya, fitur Transpick untuk melakukan penjualan sampah dengan metode pick up. Fitur terakhir yaitu Trash Market untuk melakukan pembelian sampah dan kerajinan daur ulang sampah. User dapat menggunakan fitur-fitur tersebut sesuai kebutuhan informasi yang diinginkan. Yang kelima yaitu proses melakukan penjualan produk sampah atau trash pick. Yang pertama, user memilih fitur atau ikon trash pick yang ada pada UI aplikasi. Kemudian, user mengisi form penjualan yaitu jenis produk, berat produk, foto produk, dan alamat pickup. Kemudian, data tersebut akan dikirimkan ke admin untuk dikonfirmasi. Transaksi dilakukan saat sampah sudah di pick up dan dibawa ke drop point. Pembayaran kepada penjual dilakukan dengan sistem e-money. Uang akan masuk ke rekening penjual di dalam aplikasi. Rincian penjualan akan ditampilkan pada halaman riwayat Trashpick. Yang keenam, proses melakukan pembelian produk daur ulang sampah atau Trash Market. Yang pertama, user memilih fitur Trash Market untuk melihat gambar dan detail produk. User dapat memilih katalog produk yang tersedia untuk memudahkan pencarian produk. Setelah mencari produk yang diinginkan, user menambahkan produk tersebut ke dalam keranjang pembelian, kemudian melakukan checkout. Dalam halaman checkout, user diminta mengisi form alamat lengkap dan catatan tambahan, serta tertera rincian belanja berupa nama produk, jumlah produk, total pembayaran, termasuk ongkos kirim. Ketujuh yaitu proses pembayaran produk. Setelah melakukan checkout produk, user akan diarahkan ke riwayat pembelian dengan memasukkan bukti pembayaran berupa foto. Pembayaran dilakukan dengan metode transfer ke nomor rekening yang tertera.
Bukti pembayaran yang sudah diupload akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh admin. Jika status pembayaran sudah valid, maka transaksi berhasil dan menunggu proses pengiriman. Kedelapan, proses pengiriman produk. User melihat riwayat pembelian. Dalam riwayat pembelian terdapat nomor transaksi, tanggal transaksi, status transaksi, serta foto pembayaran dan nomor resi pengiriman. Jika pembayaran sudah dikonfirmasi oleh admin dalam 1 atau 2 kali 24 jam setelah produk sampai, user diminta klik selesai order, maka status riwayat pembelian selesai. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Yang pertama, analisa kebutuhan user. Dalam aplikasi TrashCan terdapat 2 user yang dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu user sebagai admin dan user sebagai pelanggan. User-user tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda seperti berikut. Untuk yang pertama yaitu kebutuhan admin. Admin dapat melakukan login, admin dapat mengakses produk, yang ketiga admin dapat mengelola yaitu menambah, mengubah dan menghapus produk. Admin dapat mengelola kategori produk, kemudian admin dapat mengelola data user admin, selanjutnya admin dapat mengelola data pelanggan, admin dapat melihat transaksi, admin dapat mengelola dan mencetak transaksi, admin dapat mengelola trash block, dan admin dapat mengelola data riwayat trash block. Mengelola artinya di sini menambah, mengubah, dan menghapus. Untuk selanjutnya. B. Kebutuhan pelanggan. Pertama, pelanggan dapat melakukan daftar dan login. Kedua, pelanggan dapat mengelola profilnya. 3. Pelanggan dapat melihat tampilan home. 4. Pelanggan dapat melihat tampilan produk dan detail produk. 5. Pelanggan dapat menambah, mengubah, dan menghapus produk di keranjang. Yang keenam, pelanggan dapat melakukan checkout dan transaksi. 7. Pelanggan dapat melihat riwayat transaksi. 8. Pelanggan dapat melihat transblok. 9. Pelanggan dapat mencari produk yang diinginkan. 10. Pelanggan dapat mengisi formulir Transpic. Dan kemudian yang ke-11, pelanggan dapat melihat riwayat Transpic. Kemudian yaitu analisa kebutuhan sistem. Sesuai dengan aplikasi TrashCan yang telah dirancang, kebutuhan sistem pada aplikasi ini diantaranya user harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat mengakses fitur, beli produk dengan memasukkan username dan password agar privasi data pengguna dan data-data yang ada pada program tetap terjaga. Kemudian sistem dapat menyimpan data-data user dan produk. Lalu yang ketiga, sistem dapat menampilkan menu-menu dan fitur yang ada pada program. Yang keempat, sistem dapat melakukan kalkulasi pembayaran. Serta yang terakhir yaitu user harus melakukan logout setelah selesai menggunakan program. Diagram sistem. Untuk yang pertama yaitu desain basis data terdiri dari diagram ERD, spesifikasi file, dan struktur kode. Untuk yang pertama ini adalah diagram ERD aplikasi TrashCan. Diagram ERD aplikasi TrashCan memiliki 10 entitas, diantaranya TrashBlog, admin, laporan transaksi, produk, kategori, transaksi, pelanggan, Transpic, riwayat Transpic, dan detail transaksi. Masing-masing entitas ini memiliki atribut. Nah, pada entitas TrashBlog memiliki 5 atribut yang menjadi primary key-nya yaitu atribut ID block. Kemudian pada entitas admin memiliki 5 atribut yang menjadi primary key yaitu ID admin. Kemudian pada laporan transaksi memiliki 5 atribut yang menjadi ID admin yaitu ID laporan. Kemudian entitas produk memiliki 9 atribut di mana primary key-nya yaitu atribut ID produk. Kemudian ada Transpic, primary key-nya yaitu ID TP atau ID Transpic. Kemudian entitas pelanggan memiliki 7 atribut di mana ID user merupakan primary key-nya. Transaksi memiliki banyak atribut. Di sini ada atribut, ada composite atribut juga di sini, alamat terbagi menjadi kode pos dan kota, di mana primary key pada entitas transaksi yaitu atribut ID transaksi. Kemudian ada entitas kategori dengan primary key-nya ID kategori hanya memiliki 2 atribut. Kemudian detail transaksi memiliki 4 atribut dengan primary key-nya yaitu atribut ID transaksi.
Untuk data transaksi sebenarnya tidak memiliki primary key, melainkan memiliki foreign key, yaitu primary key dari entitas transaksi yang dihubungkan ke dalam entitas detail transaksi. Kemudian pada riwayat transpic memiliki 4 atribut, di mana satu atributnya composite, ada yaitu atribut status. Nah, yang menjadi primary key di sini yaitu atribut ID TP atau ID transaksi. Sama seperti detail transaksi, pada riwayat transpic ini tidak ada primary key, melainkan foreign key, yaitu primary key dari entitas lain, yaitu entitas transpic. Nah, selanjutnya itu hubungan kardinalitasnya. Di sini entitas pelanggan dengan transaksi. Hubungannya itu pelanggan dapat melakukan transaksi. Kardinalitasnya one to many. Nah, artinya satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian pelanggan melakukan transpic. Hubungan kardinalitasnya juga sama one to many, karena pelanggan dapat melakukan beberapa kali atau banyak transpic. Kemudian pada admin hubungannya dengan laporan transaksi, yaitu admin mengelola laporan transaksi, di mana hubungan kardinalitasnya yaitu one to many, artinya hanya satu admin yang dapat mengelola banyak transaksi. Jadi satu admin dapat mengelola banyak transaksi. Kemudian admin juga dapat mengelola trust block. Hubungan kardinalitasnya yaitu one to many. Satu admin dapat mengelola banyak trust block. Kemudian entitas produk dengan kategori, hubungannya itu produk berisi kategori, di mana kardinalitasnya one to many. Artinya satu kategori bisa memiliki banyak produk, sedangkan satu produk hanya memiliki satu kategori. Setiap produk hanya memiliki satu kategori. Kemudian hubungan antara entitas transaksi dengan detail transaksi, yaitu transaksi berisi detail transaksi. Kardinalitasnya yaitu many to many, artinya transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, atau detail transaksi dapat memiliki banyak transaksi. Kemudian hubungan entitas transpic dengan riwayat transpic, yaitu dari entitas transpic akan menghasilkan riwayat transpic. Generalitas yaitu keturunan dari entitas transpic yang menghasilkan entitas riwayat transpic, di mana kardinalitasnya many to many. Untuk spesifikasi file tabel admin terdiri dari 5 elemen, diantaranya ID admin, username, nama, email, dan password. Untuk tipe ID admin menggunakan intergen, dan untuk username sampai password menggunakan tipe varchar. Dan primary key dari tabel admin adalah ID admin. Kemudian spesifikasi file tabel pelanggan terdiri dari 7 elemen data, diantaranya ID pelanggan, nama, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan password. Untuk tipenya, ID pelanggan menggunakan tipe integer. Untuk nama, alamat, dan jenis kelamin menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan integer, dan email dan password menggunakan tipe varchar. Untuk primary key dari tabel pelanggan terdapat di elemen data ID pelanggan. Kemudian spesifikasi file tabel produk. Dalam elemen data terdapat ID produk, ID kategori, nama produk, berat produk, stok, status, harga, gambar, serta nama mitra. Kemudian dalam nama fieldnya yaitu yang pertama ID underscore produk, ID underscore kategori, nama underscore produk, berat underscore produk, stok, status, harga, gambar, serta nama underscore mitra. Kemudian dalam tipenya untuk ID underscore produk yaitu char. Untuk ID underscore kategori adalah integer. Kemudian dalam nama produk tipenya varchar. Lalu berat produk dan stok tipenya sama yaitu integer. Kemudian dalam status harga, gambar, serta nama mitra memiliki tipe yang sama yaitu varchar. Kemudian pada size bisa dilihat pada tabel berikut.
Kemudian untuk primary key-nya terdapat dalam ID produk. Kemudian dalam tabel 14 yaitu spesifikasi file tabel kategori, yaitu yang pertama ID kategori, kemudian nama kategori dengan nama field, ID underscore kategori, dan nama underscore kategori. Untuk ID underscore kategori memiliki tipe integer. Kemudian untuk nama kategori memiliki tipe varchar dengan size masing-masing 8 dan 50. Kemudian primary key untuk tabel kategori yaitu di ID kategori. Lalu kemudian ada spesifikasi file table trace block dengan elemen data yang pertama ID block, tanggal, judul, gambar, serta isi. Dengan nama field ID underscore block, tanggal, judul, gambar, serta isi. ID underscore block memiliki tipe integer, kemudian tanggal memiliki tipe date time, lalu judul dan gambar memiliki tipe varchar, dan isi memiliki tipe teks. Serta dalam size, ID block memiliki size 8, tanggal tidak mempunyai size, lalu judul dan gambar memiliki size masing-masing 50 dan 80, dan isi tidak memiliki size. Primary key pada file tabel trace block yaitu di ID block. Selanjutnya yaitu tabel transaksi. Untuk elemen data, diantaranya ada ID transaksi, ID user, total bayar, alamat, tanggal pesan, batas bayar, status, waktu bayar, catatan, ongkos kirim, dan bukti pengiriman. Nah, di sini bisa dilihat nama field-nya untuk ID transaksi, ID underscore transaksi, ID underscore user, total underscore bayar, alamat, tanggal pesan, dan seterusnya. Untuk tipenya, untuk ID transaksi integer, untuk ID user integer, untuk total bayar integer. Untuk alamat varchar, untuk tanggal pesan date, batas bayar date. Untuk status tipenya enum, artinya sudah ada pilihannya, yaitu ada 3, ada belum, diproses, sudah upload bukti pembayaran, dan ditolak. Ada 4 pilihan atau 4 value. Kemudian waktu bayar tipenya timestamp, kemudian catatan tipenya teks, ongkos kirim tipenya teks, dan bukti pembayaran tipenya varchar. Untuk size-nya untuk ID transaksi 11, ID user 8, total bayar 10, alamat 100, dan bukti pembayaran 50. Sisanya tidak memiliki size. Untuk primary key-nya terdapat pada elemen data ID transaksi. Untuk tabel selanjutnya yaitu spesifikasi file tabel detail transaksi. Elemen datanya diantaranya ada ID transaksi, ID produk, jumlah produk, dan subtotal bayar. Untuk nama field-nya, untuk ID transaksi, ID underscore transaksi, untuk ID produk, ID underscore produk, jumlah produk, nama field-nya QT, yaitu kuantitas maksudnya. Kemudian subtotal bayar, nama field-nya yaitu subtotal. Di sini subtotal bayar artinya jumlah per produk, belum ditotal semua pesanannya. Nah, untuk tipenya ID transaksi integer, kemudian ID produk char, dan jumlah produk serta subtotal bayar tipenya integer. Size-nya bisa dilihat untuk ID transaksi 11, ID produk 8, jumlah produk 5, dan subtotal bayar 10. Nah, di sini tidak ada primary key, adanya foreign key, yaitu primary key yang saling berhubungan. Primary key dari tabel transaksi, yaitu ID transaksi ada di detail transaksi sebagai foreign key. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel laporan. Elemen data diantaranya ada ID laporan, ada perihal, ada nama user, waktu, dan status. Untuk nama fieldnya ID underscore laporan, perihal, nama user, nama, waktu, status, dan status, nama fieldnya status. Tipe dari ID laporan yaitu integer, kemudian tipe dari perihal adalah varchar, tipe dari nama varchar, waktu timestamp, dan status enum, yaitu ada 2 pilihan, 0 dan 1. Nah, keterangannya di sini untuk status 0 artinya belum dikonfirmasi, dan untuk status 1 artinya sudah dikonfirmasi. Nah, untuk primary key dari tabel laporan ini yaitu
pada elemen data ID laporan. Untuk tabel 19 spesifikasi file tabel transpic memiliki 9 elemen data, diantaranya ID transpic, nama user, alamat, nomor telepon, tanggal, jenis barang, berat barang, waktu pick up, dan biaya pick up. Untuk tipe ID transpic menggunakan karakter, dan nama user alamat menggunakan varchar, nomor telepon menggunakan integer, tanggal menggunakan date, jenis barang menggunakan varchar, berat barang menggunakan integer, waktu pick up menggunakan timestamp, dan biaya pick up menggunakan varchar. Untuk primary key dari tabel transpic berada di elemen data nomor 1 ID transpic. Kemudian tabel 1.10 spesifikasi file detail transpic memiliki 4 elemen data, diantaranya ID transpic, ID user, harga barang, dan status. Dan menggunakan tipe karakter untuk ID transpic. ID user menggunakan tipe integer, harga barang menggunakan varchar, dan untuk harga status menggunakan enum atau pilihan belum, dibayar, dan selesai. Untuk tabel file detail transpic tidak ada primary key, adanya foreign key yang berada di elemen data ID transpic. Kemudian berlanjut ke diagram sistem, yaitu struktur kode. Berikut bentuk dari ID kategori produk. Yang pertama yaitu 01 untuk botol, 02 untuk plastik, 03 untuk kertas, 04 untuk kerang, 05 untuk kaca. Contoh susunan kode produk yaitu 02 TP 001 dengan keterangan 02 untuk ID kategori produk yaitu plastik, kemudian TP yaitu nama produk yaitu tas plastik, kemudian 001 yaitu urutan produk. Untuk struktur kode selanjutnya yaitu susunan ID transaksi. Di antaranya yaitu 1313 yaitu hari atau tanggal, 04 bulan artinya yang 13 tanggal, 04 bulan, 22 tahun yaitu tahun 2022, kemudian 0001 yaitu urutan transaksi. Untuk susunan ID transpic-nya yaitu TP 300001. Untuk TP sendiri yaitu singkatan dari transpic. Kemudian 0 untuk 3 yaitu ID user customer secara default urutan daftarnya. Jadi 3 itu ID user. Kemudian 00001 yaitu urutan ID transpic. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya masuk ke dalam diagram sistem. Kemudian untuk diagram sistem ada desain antarmuka. Untuk tampilan home-nya, Transcan menampilkan ada home, produk, transpic, transblock, dan kemudian akun. Kemudian ada pilihan daftar untuk yang belum punya akun, kemudian ada profil usaha juga, kontak, dan kontak Transcan yang bisa dihubungi. Kemudian ada kolom search untuk mencari barang-barang yang ingin dibeli. Kemudian ada simbol keranjang untuk menambahkan produk sebelum check out. Untuk desain antarmuka selanjutnya yaitu tampilan daftar dan login. Nah, tampilan ini muncul ketika user atau pengguna mengklik navigasi akun di atas nih. Kemudian muncul form pendaftaran bagi yang belum punya akun, dan jika sudah punya akun akan muncul form login. Kita bisa pilih di antara dua ini. Jika belum punya akun, isi form pendaftaran, jika sudah punya akun, isi form login. Desain antarmuka selanjutnya yaitu tampilan produk. Tampilan produk ini muncul ketika kita mengklik navigasi produk yang ada di atas. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Di sini ada kategori,
kita bisa memilih kategori yang kita inginkan sesuai dengan produk yang tersedia. Kemudian di sini ada tombol atau icon search dan ada teks cari produk. Kita bisa mencari produk yang kita inginkan. Kemudian pada gambar produk ini ada dua simbol. Yang pertama ada simbol search, ada angka tambahnya di tengah, yaitu untuk melihat detail produk tersebut. Kemudian ada simbol keranjang untuk memasukkan produk tersebut ke dalam keranjang. Nah, di bawahnya ini ada keterangan nama produknya, kemudian mitra atau yang supply produknya, dan stok dari produk tersebut. Kemudian di sini ada Transblog. Ini artikel ini muncul ketika kita mengklik navigasi Transblog, kemudian akan muncul judul artikel, kemudian isi artikel dan foto artikel yang dibuat oleh admin. Kemudian kolom search untuk mencari berita-berita yang ada di Transblog. Kemudian ada tampilan Trustpic. Trustpic ini digunakan untuk sebagai formulir untuk TrustScan nanti, yaitu untuk sebagai data diri dan informasi. Yang pertama di sini ada kolom nama untuk nama, nomor telepon untuk nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian alamat sebagai alamat yang akan dituju, kemudian jenis barang, lalu berat berapa kilogram, kemudian kita bisa memilih waktu pick up kapan dan akan keluar biaya pick up-nya. Kemudian kita bisa melakukan upload gambar apa itu. Lalu kita bisa setelah selesai diisi, kita klik pesan atau booking. Ya, Trustpic ini digunakan ketika kita ingin menjual produk ke TrustScan dalam sistem pick up. Nah, di sini upload gambarnya, upload gambar yang akan dijual. Nah, di sini ada waktu pick up-nya dan biaya pick up-nya. Untuk tampilan desain antarmuka selanjutnya, tampilan akun profile, yaitu sebagai profile supaya akun kita. Yang pertama, dalam itu ada foto yang utama agar kita tahu kita itu siapa. Kemudian ada data diri kita, nama, email, nomor HP, dan user sejak kapan kita mendaftar. Lalu kita juga mempunyai fitur untuk ubah profil, yaitu kita bisa mengubah profil nama, email, nomor HP, serta setelah selesai kita lalu mengkonfirmasi password kita. Jika benar, lalu kita klik simpan. Selesai. untuk desain antarmuka selanjutnya, yaitu tampilan home admin. Nah, pada tampilan admin ini berbeda dengan tampilan user pelanggan, karena memiliki login yang berbeda. Di sini ada bermacam-macam menu navigasi di samping. Ada dashboard, ada produk, transaksi, Trustpic, Trustblog, pelanggan, dan admin. Di sini juga ada gambar dari atau foto dari admin tersebut dan status online. Nah, pada halaman administrator pada bagian dashboardnya berisi transaksi terbaru. Di sini transaksi terbaru kita bisa lihat ada tabel, sebuah tabel, ada nomor, ada tanggal transaksinya, transaksi dari siapa, nomor telepon, total transaksinya, tujuannya, dan statusnya. Di sini ada proses, ada belum, dan ada belum. Nah, di sini juga ada total pendapatan keseluruhan, kemudian total produk yang tersedia di TrustScan, dan total user yang sudah terdaftar di TrustScan. Pada header atas ini terdapat icon notifikasi, di mana jika ada transaksi baru, dia akan muncul sebagai notifikasi. Nah, ketika notifikasinya sudah dilihat, akan masuk ke tabel transaksi.
Pada menu masuk, karena ini merupakan struktur navigasi pelanggan, kita memilih masuk untuk pelanggan. Ketika sudah masuk, kita akan ditampilkan kembali home. Home-nya berisi 6 navigasi utama, yaitu akun, produk, traffic, trustblog, keranjang, dan kontak. Nah, pada akun ini kita bisa melihat profil, bisa mengubah password, bisa melihat riwayat transaksi, riwayat traffic, dan bisa melakukan logout atau keluar. Nah, pada menu produk kita bisa melihat, memilih kategori, mencari produk, melihat detail produk, dan menambahkan produk ke keranjang. Nah, pada menu traffic dalam home ini kita akan diarahkan ke form traffic. Kemudian pada trustblog kita bisa mencari artikel atau blog. Kemudian pada menu keranjang kita bisa menambahkan keranjang, bisa menghapus, mengubah, dan men-check out barang yang sudah kita masukkan ke dalam keranjang. Kemudian akan diarahkan ke formulir pendaftaran di sini. Nah, pada navigasi kontak terdapat maps, email, atau WhatsApp, tracking yang bisa dihubungi oleh pengguna. Kemudian struktur navigasi admin. Dalam home kita memiliki 6 fitur, yaitu daftar, kontak, produk, masuk, traffic, dan trustblog. Dalam daftar kita lanjut ke form pendaftaran, lalu setelah itu verifikasi. Dalam kontak kita ada fitur maps, email, dan WhatsApp. Serta dalam produk kita ada cari produk. Dan dalam masuk kita ada fitur pelanggan dan admin. Kita masuk ke fitur admin. Setelah kita klik admin, kita masuk ke home. Lalu ada 6 fitur lagi, yaitu produk, transaksi, traffic, trustblog, pelanggan, dan admin. Untuk produk kita terbagi 2, yaitu untuk produk dan kategori. Untuk produk terdapat fitur tambah, ubah, serta hapus. Untuk kategori kita ada fitur tambah, ubah, serta hapus juga. Lalu di fitur transaksi terdapat 2 fitur lagi, yaitu konfirmasi dan detail transaksi. Setelah detail transaksi kita melakukan cetak transaksi. Setelah masuk lalu kembali ke home, terdapat 6 fitur admin, yaitu yang pertama produk. Admin memiliki 2 fitur produk, yaitu produk dan kategori. Dalam fitur produk terdapat fitur tambah, ubah, serta hapus. Dalam fitur kategori, admin juga memiliki fitur yang sama, yaitu tambah, ubah, serta hapus. Lalu masuk ke fitur kedua, yaitu transaksi. Admin memiliki 2 fitur, yaitu konfirmasi serta detail transaksi. Setelah detail transaksi, kita bisa melakukan cetak transaksi. Kemudian admin memiliki fitur ketiga, yaitu trustpick. Di trustpick kita admin memiliki 2 fitur, yaitu konfirmasi dan detail trustpick. Serta setelah melakukan detail trustpick bisa melakukan cetak. Lalu ada fitur trustblog. Dalam trustblog kita bisa melakukan tambah, ubah, serta hapus. Kemudian admin memiliki fitur pelanggan. Dalam pelanggan kita juga bisa melakukan tambah, ubah, serta hapus. Lalu admin memiliki fitur admin. Admin memiliki fitur admin, yaitu bisa melakukan tambah, ubah, juga hapus. Untuk kode program, kita akan menjelaskan salah satu bagian, yaitu tampilan view dari home. Nah, di sini kita bisa lihat kode program dari bagian home, yaitu header. Karena bagian home akan dibagi-bagi menjadi header, footer, dan ada proses, profil. Nah, untuk bagian header, di sini kita bisa lihat untuk membuat tampilan navigasi home, trash market atau produk, trash pick, trash blog, dan login. Ini listing programnya. Bisa kita lihat yang di blog. Nah, di sini ada base URL untuk home, trash market, trash pick, trash blog, login pelanggan, login admin. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk listing programnya di sini menggunakan PHP dan konsep MVC, model, view, dan controller. Untuk bagian view-nya, nah,
Sini listing programnya untuk bagian header. Kemudian untuk bagian footer, nah di sini ada coding bootstrap, yaitu tampilan-tampilan yang sudah terformat pada program. Nah di sini bagian footernya, kemudian ada bagian sini sudah bagian header, bagian untuk menampilkan profil usaha dan alamatnya. Nah, pada profil, nah, bisa kita lihat coding bagian home yang di bagian bawahnya itu profil usaha. Berikut adalah listing programnya. Black box testing. Pengujian black box atau black box testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? Kemudian untuk pengujian black box testing sendiri, black box testing, di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai pengujian black box testing pada aplikasi TraceScan. Untuk tabelnya berisi modul yang diuji, prosedur pengujian, masukan, keluaran yang diharapkan, hasil yang didapat, dan kesimpulan. Untuk modul yang diuji pertama yaitu login pelanggan. Prosedurnya buka web TraceScan, pilih login pelanggan, kemudian input email dan password, masuk ke halaman home dengan akun. Keluaran yang diharapkan itu setelah menginput email dan password akan masuk ke halaman home dengan akun user tersebut. Hasil yang didapat, akun sudah masuk. Berarti kesimpulannya valid. Kita bisa cek pada programnya langsung. Pada login pelanggan, masukkan email. Ini, kemudian kata sandi. Nah, ketika klik login, berhasil masuk dengan nama akun user tersebut. Maka proses ini sudah valid. Kemudian selanjutnya, modul yang diuji selanjutnya itu login admin. Prosedur pengujiannya membuka web TraceScan, pilih login admin. Maaf, di sini salah. Pilih login admin, kemudian masukkan password yang salah. Masukannya input username dan password. Passwordnya yang salah. Nah, keluaran yang diharapkan dari inputannya tidak bisa masuk. Jadi menginput kembali username dan password. Hasil yang didapatkan, akun tidak dapat masuk dan harus menginput kembali username dan password. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka kesimpulannya pengujian ini valid. Kita bisa buktikan pada aplikasi TraceScan-nya. Ini keluar dulu. Kita masuk ke login admin. Pilih login admin. Nah, kita masukkan admin, username-nya, kemudian password-nya salah. Password yang sebenarnya adalah admin. Kita masukkan password 123. Maka, nah, tidak bisa masuk, gagal, password Anda salah. Pengujian ini kesimpulannya adalah valid. Selanjutnya, modul yang diuji yaitu data produk admin. Prosedur pengujiannya telah berhasil login, admin telah berhasil login, pilih data produk pada dashboard, kemudian tambahkan produk. Masukannya, input nama, URL, stok produk, harga produk, dan gambar produk. Jika sudah menginput, keluaran yang diharapkan itu menampilkan produk yang telah ditambahkan. Maka hasil yang didapatkan tampil produk yang telah ditambahkan. Jika tampilannya sesuai, maka kesimpulannya data produk admin valid. Selanjutnya, modul yang diuji yaitu profil pelanggan. Prosedur pengujiannya, pelanggan telah login, klik profil pada akun, kemudian ubah nomor handphone, selanjutnya konfirmasi dengan memasukkan password. Berarti masukannya itu ubah nama HP, kemudian tanpa memasukkan password. Jadi prosedurnya, masukannya ketika ingin mengubah HP, nomor HP, kita tidak perlu memasukkan password. Keluaran yang diharapkan apa? Karena tidak memasukkan password, maka keluaran yang diharapkan itu gagal menyimpan perubahan karena tidak memasukkan password. Hasil yang didapat gagal menyimpan perubahan. Maka kesimpulannya, jika sistem ini berjalan sesuai dengan prosedur pengujian pada detail ini, pada penjelasan ini, maka profil pelanggan valid. Modul yang diuji sudah valid. Kita masuk ke pelanggan. Kemudian ubah ke profil. Nah,
ingin mengubah nomor handphone tanpa memasukkan konfirmasi password. Jika disimpan, nah, kolom ini tidak boleh kosong. Artinya belum ada perubahan pada nomor user tersebut karena belum memasukkan password. Maka proses pengujian ini sudah valid. Kemudian pemeliharaan sistem. Yang pertama ada pemeliharaan software. Pemeliharaan software yang diperlukan dalam rancangan aplikasi ini adalah pemeliharaan korektif. Adalah pemeliharaan yang mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem-sistem berjalan. Umumnya, pemeliharaan korektif ini mencakup kondisi penting atau bahaya yang memerlukan tindakan segera, seperti status konfirmasi pemesanan yang tidak dapat terupdate. Yang kedua, pemeliharaan adaptatif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pengguna baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus terus merespon perubahan persyaratan pengguna, misalnya pemindahan data pada komputer baru. Yang ketiga, pemeliharaan perspektif atau penyempurnaan, meningkatkan cara kerja atau maintainabilitas kemampuan untuk dirawat. Ketika membuat perubahan pada sistem, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, menambah fungsi-fungsi baru, membetulkan kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Dan yang keempat, selain kegiatan-kegiatan di atas, dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam periode tertentu, seperti scanning virus, defragmentasi hard disk, cleaning gearbest file, backup data, sehingga sistem dapat berjalan dengan optimal. Untuk pemeliharaan hardware, kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Kegiatannya meliputi pemeriksaan kelayakan perangkat keras, seperti pengecekan tiap komponen di dalam ring komputer, sehingga didapatkan mana komponen yang masih layak atau tidak. Dan yang terakhir, pembersihan debu-debu dan kotoran yang ada pada perangkat keras. Memelihara komputer dari virus agar dapat menjalankan sistem dengan baik. Kita masuk ke dalam bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pembuatan perancangan aplikasi berbasis web. Ini bertujuan untuk mengimplementasikan program 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dalam pengelolaan sampah daur ulang dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. Secara garis besar, berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan aplikasi berbasis web yang telah dibuat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dengan menggunakan sistem ini, maka proses pembelian sampah, pengumpulan sampah, dan penjualan sampah akan terorganisir dengan baik karena segala bentuk pencatatan sudah terkomputerisasi oleh sistem. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan sistem ini akan mempermudah bagi pemasok sampah, menghimpun sampah, pengusaha daur ulang, dan stakeholder lainnya untuk berinteraksi secara luas dan membangun suatu bisnis yang saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, sistem ini dapat memberikan pemahaman dan kemudahan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sampah daur ulang sebagai sumber penghasilan baru. Yang terakhir yaitu saran. Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengelolaan sampah daur ulang berbasis web ini adalah yang pertama, pengembangan rancang bangun sistem informasi ini diharapkan lebih kompleks dan bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena rancangan ini masih mencakup wilayah Jakarta. Perancangannya belum mencapai daerah yang luas sehingga diharapkan dapat diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, perlunya pengujian secara teknis dalam jangka waktu tertentu untuk melihat efektivitas dari kinerja aplikasi yang sudah berjalan. Jadi dengan adanya pengujian ini diharapkan akan memberikan evaluasi terhadap aplikasi yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, rancangan ini diharapkan dapat menampung timbal balik atau penilaian dari pengguna
agar pengembang dapat mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi ini sehingga diharapkan mampu mengembangkan aplikasi menjadi lebih baik lagi. Kemudian saran yang terakhir yaitu pengguna sistem harus memenuhi segala prosedur yang ada yang dibutuhkan oleh sistem untuk mengimplementasikan rancangan aplikasi ini. Berikut adalah referensi. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.